episode ke-35. Siapa dia? Di rumah sakit FA Hospital, Jane menatap pria di depannya ini dengan tatapan yang datar dan dingin. Rasa yang dulu pernah ada dan disimpan di lubuk hatinya sudah menguar entah kemana. Mungkin sudah hilang karena rasa sakit di hatinya tiada tara. 25 tahun yang lalu, pria itu benar-benar membuatnya merasakan bagaimana indahnya cinta. Membawanya ke dalam lingkaran kebahagiaan dan selalu membuatnya merasa nyaman dan aman apabila berada di dalam pelukannya. Tapi sekarang, pria itu seperti sebuah ancaman yang harus siap siaga kapan saja. "Untuk apa kamu kemari?" tanya Jane tanpa menatap ke arah pria itu. Ternyata memang benar kalau calon suami Felicia adalah orang kaya. Bahkan kamu bisa mendapatkan ruangan sebagus ini juga karenanya, kan? Pria itu mengedarkan pandangannya, melihat sekeliling kamar Jane yang memang memiliki fasilitas kelas atas. "Aku hanya datang menjengukmu. Aku tidak tahu kalau kamu dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang memberitahuku kalau kamu sakit separah ini. Bahkan aku tidak tahu kalau Feli akan segera menikah." Jane melengos saat Brandon berjalan ke arahnya. "Maaf Jane, aku memang ayah yang buruk. Aku juga suami yang tidak bisa menjaga istrinya. Aku minta maaf," lanjut Brandon. "Suami yang buruk untuk siapa?" "Alice. Sampai sekarang dia masih terlihat baik-baik saja," jawab Jane datar. "Semuanya salahku. Alice mengalami depresi bertahun-tahun dan hampir bunuh diri. Aku merasa sangat bersalah padanya. Aku juga masih mencintainya." Jane melotot sempurna ke arah Brandon. Pria ini benar-benar tidak punya hati. Kenapa juga mengatakan hal seperti itu di hadapan Jane? Bukankah di sini Jane juga korban? Dia juga merasa sangat sakit dan hancur. Lalu apa maksudnya Brandon mengatakan hal itu? Untuk menyakiti hati Jane lagi? Semua pikiran berkecamuk di otak Jane harus segera dihapus agar dia tidak menjadi gila atau stres. Yang ada itu akan membuat Alice dan pria di hadapannya ini merasa menang dan sangat senang. Jane masih dalam pemulihan pasca operasi pencangkokan ginjal. Tapi berkat alat medis yang terbaik dari rumah sakit ini, besok Jane sudah diperbolehkan pulang. "Jane, maafkan aku. Aku kesini tidak ada niat buruk. Aku hanya ingin tahu keadaanmu. Hanya ingin menjengukmu, itu saja." "Untuk apa kamu menjengukku? Sebaiknya kamu segera keluar dari kamar ini sebelum aku memanggil penjaga keamanan," seru Jane, kini menatap tajam pria masa lalunya itu. "Jane, aku tahu kamu pasti sangat membenciku, tapi kumohon, terimalah ini." Jane menggelengkan cepat. Dia tidak mau menerima apapun dari keluarga Belleric. Sudah cukup baginya selama ini dihina dan diinjak-injak oleh istri sah dan keluarganya. Bahkan Brandon pernah dengan terang-terangan memaki dirinya dan juga Felicia, menuduhnya menggoda dan menjebak agar bisa hamil. Sungguh, setelah saat itu Jane benar-benar membenci Brandon. Berbeda dengan Brandon yang telah menyesali ucapannya waktu itu, dia hanya takut terhadap keluarganya dan tekanan dari istri sahnya. "Maafkan aku Jane," ucap Brandon menatap mata Jane lekat. Ada kilatan kebencian yang memenuhi mata Jane saat ini. Brandon bisa melihat hal itu. Hatinya berasa diremas dan kemudian dihancurkan sampai lebur. Brandon mengaku bahwa dia memang terlalu pengecut. Hanya karena dia takut terhadap istri sahnya, Alice, akhirnya pria parubaya itu harus berperang melawan hatinya dan menyakiti wanita yang dicintainya. "Aku sudah berbaik hati menjengukmu kemari, tapi kau malah mengusirku. Aku selama ini tidak tahu kalau ternyata kamu harus dirawat. Aku yakin bahwa semua fasilitas ini calon suami Felis yang memberikannya, bukan?" Jane mengepalkan kedatangannya. "Cih, dasar pria tidak tahu malu. Setelah tahu bahwa Felicia akan menikah dengan seorang konglomerat dan salah satu CEO muda di kota ini, akhirnya dia muncul. Lihatlah, seperti apa istrinya selama ini selalu membuat masalah di sini, bahkan menginginkan aku mati. Apa dia pura-pura buta atau tuli karena mengatakan baru tahu dengan keadaanku?" batin Jane. "Jangan sampai aku mengulang ucapanku," seru Jane menahan air mata yang akan jatuh. Brandon tidak tega melihat Jane yang seperti itu. Akhirnya dia memilih keluar dari dalam ruangan Jane
daripada harus berdebat lagi seperti yang dulu-dulu. Seorang gadis cantik turun dari dalam sebuah mobil Ferrari dengan gaya modis dan anggun. Wajah cantik dengan rambut coklat panjang ikal, serta bibir seksi yang menawan, membuat semua orang yang memandang wanita ini pasti langsung terpesona. Morgan dan Jimmy tersenyum melihat kedatangan putri dari Regan dan Emma tersebut, yang tidak lain adalah paman dan bibi Morgan. "Apa kabar, Katie?" Morgan memeluk sepupunya itu. "Aku baik, bagaimana kabar kalian?" Katrina melepaskan pelukannya menatap Morgan dan Jimmy bergantian. "Kabar kami baik, ayo masuklah. Aku sudah menunggumu sejak tadi," ucap Morgan. Katrina menggandeng lengan Morgan dan tersenyum ramah pada Jimmy. Morgan dan Jimmy sengaja menjemput Katrina di lobi kantor karena gadis itu baru saja mendarat di kota Florida. Banyak pasang mata yang melihat ke arah kedua pasangan itu, meskipun semua orang sudah tahu bahwa Morgan sudah memiliki calon istri, tetapi mereka tetap menganggapnya bahwa Morgan lebih cocok dengan Katrina. "Sepertinya sudah hampir 2 tahun kamu tidak datang kemari," tanya Morgan. "Iya, aku sibuk dengan kegiatan modeling, tapi asal kamu tahu aku tidak pernah lost kontak dengannya," bisik Katrina di telinga Morgan. Bibir Katrina sangat dekat dengan telinga Morgan, bahkan semua orang melihat seakan-akan Katrina mencium pipi Morgan. Dan hal itu tidak luput dari pandangan seseorang yang baru saja masuk ke dalam kantor. Felicia melihat calon suaminya digandeng mesra lengannya oleh wanita yang sangat cantik. Hal itu membuat Felicia marah dan kecewa. Dengan langkah yang lebar, Felicia mendekat ke arah Morgan. "Morgan, siapa dia?" teriak Felicia.